Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya? Baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Desi, Alda, Mutia, Agung, Ari, Sunyoto, Andreas. Ya, Andreas tidak masuk, Nak. Kenapa? Sakit ya? Kita doakan semoga Andreas sehat ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, siapa lagi? Melati, Elma. Ya. Nah, Ibu mau tanya anak-anak, siapa di sini sudah menjaga kebersihan? Coba lihat sampahnya di bawah ada tidak? Nah, rajin-rajin semua ya anak Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita membaca doa. Siapa di sini datang duluan? Ya, Sunyoto, pimpin doa, Nak. Baiklah. Doa selesai. Oke anak-anak, kita hari ini belajar tentang apa kemarin? Iya, tentang peta. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian tentang letak geografis pada peta. Nah, sembari Ibu mengajar, Ibu ada sedikit video tayangan biar kalian bisa tahu letak video tersebut ya. Nah, di sini anak-anak ada video, nanti Ibu putar. Nah, tidak kelihatan. Nah, di sini letak video geografis, nggak kelihatan ya. Oke, Ibu jelasin lagi ya. Nah, letak Kalian tahu tidak letak astronomis? Letak astronomis adalah suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Maka dari itu, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Sementara itu, garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang mari kita lihat letak astronomis beberapa kota di Indonesia. Perhatikan garis lintang dan garis bujur suatu kota tersebut. Apakah tempat tinggal kalian berada pada salah satu kota tersebut? Berapa garis lintang dan garis bujurnya? Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Baik dari suku, agama, bahasa, dan masih banyak hal lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini membuat sekolah yang ada di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dalam komunitas yang sangat kecil. Sebagai contoh,
Dalam kelas, terdapat bermacam suku dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini membuat persatuan sangat penting dan dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Bayangkan saja, jika di dalam sekolah tidak ada yang namanya persatuan, maka sekolah itu hanya akan ada perkelahian dan rasa ingin menang sendiri dalam suatu kelompok. Benar bukan? Seperti kita ketahui, manusia jelas tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Untuk itu, sesama manusia hendaknya saling rukun agar bisa melengkapi satu sama lain. Kerukunan tersebut bisa tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek. Perilaku yang mencerminkan perwujudan kesatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, misalnya bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Kemudian, saling tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti di lingkungan. Nah, pernahkah kalian mengikuti kerja bakti? Iklan merupakan sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan juga bisa berupa pengumuman yang berisi informasi produk dan disebarkan kepada halayak ramai. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat iklan. Di antaranya, 1. Iklan harus bersifat objektif dan jujur. 2. Jelas dan mudah dipahami. 3. Menarik perhatian banyak orang. 4. Tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Ada beberapa jenis iklan, salah satunya iklan komersial. Iklan komersial merupakan iklan yang menawarkan suatu produk. Dilihat dari iklan tersebut, ada beberapa syarat dari sebuah iklan. Yang pertama, ada nama produk. Kedua, ada gambar produk. Ketiga, kalimat yang menarik. Keempat, logo atau nama perusahaan yang membuat iklan tersebut. Selanjutnya, ada iklan layanan masyarakat. Iklan jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu isu atau hal tertentu. Iklan layanan masyarakat dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah atau organisasi non-profit. Ada beberapa ciri dari iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak bertujuan komersil dan bersifat umum. Yang kedua, diajukan oleh organisasi yang diterima dan diakui. Yang ketiga, untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, memiliki dampak dan kepentingan tinggi. Setelah membahas materi, mari kita lihat salah satu iklan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Mari berlatih soal.
Nah, jadi nak sudah mendengar tentang video tadi, kalian simak, ibu jelasin lagi ya sekali lagi. Nah, tadi kita membahas tentang peta. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Nah, dilihat dari letak Indonesia berada di antara dua samudra. Nah, yang pertama itu Samudra Hindia, apanya toh? Ya, Samudra Pasifik. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, di sini bentuk wilayah Indonesia ya, Nak. Nah, jadi Indonesia ini letak suatu garis lintang dan garis bujur. Sudah tahu belum? Nah, ini misalnya peta ya, Nak. Peta itu bulat. Nah, garis lintang itu, Nak, hayal pada peta atau global yang sejajar dengan garis. Jadi dia bentuknya lintang. Nah, kalau dia garis bujur, Nak, dia hayal pada peta atau global yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini bagian peta. Nah, kita bahas lagi ya, Nak, tentang kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Nggak di Indonesia saja harus menjaga persatuan. Nah, jadi Nak, dalam persatuan dan kesatuan itu, contohnya itu di sekolah. Di sekolah itu ada yang namanya hukuman, tata tertib sekolah, dan saling menghargai sesama teman, saling menghormati teman. Nah, jadi kita itu harus menghargai suatu pendapat teman kita. Kalau tidak ada persatuan, Nak, saling menghargai, akan adanya pecah belah dalam teman ataupun di sekolah tersebut. Contohnya itu perkalihan sesama teman, ejek-ejekan, dan itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah karena ya kurang kedisiplinan tersebut. Nah, yang kedua itu iklan kesatuan dan persatuan di masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu bisa diadakan gotong royong, saling membantu sesama tetangga, sesama masyarakat di lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh harus saling membantu ya, Nak. Jika ada yang membutuhkan ataupun kita membutuhkan mereka, harus kita sapa duluan, selamat pagi Ibu, Bapak, dan begitu juga di sekolah tadi. Nah, selanjutnya itu iklan ya, Nak. Iklan itu banyak sekali. Ada iklan makanan, iklan minuman, iklan peringatan, dan iklan belanja, iklan media cetak. Nah, kalau iklan media cetak itu apa contohnya? Iya, Melati? Iya, iklan koran ya, kalau media cetak. Nah, itu saja Ibu jelasin, dan kalian bagi kelompok. Nah, ini Ibu bagikan ke kalian untuk mengisi pada LKS tersebut ya. Nah, ini Ibu bagiin ya. Melati, Agung, ya, silakan kerjakan dan kumpulkan di meja Ibu. Baiklah anak-anak, nanti Ibu koreksi, nanti Ibu bagikan lagi besok, dan itu saja pembelajaran kita hari ini. Baiklah, silakan Sunyoto pimpin doanya, Nak. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.